Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faridatul Istifsaroh, Sarjana Keperawatan, Magister Terapan Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Mu'affa Sampang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan dewasa, yang sebelumnya bernama keperawatan medikal bedah. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah di bidang pengajaran. Sistem pengajaran yang saya terapkan adalah dengan menggunakan sistem DIA. DIA merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berkaitan dengan cara saya menyampaikan materi dan textbook dan artikel-artikel jurnal terbaru hasil penelitian saya tentang diabetes mellitus. Sedangkan interaction saya gunakan untuk menghidupkan suasana pembelajaran di kelas dengan diskusi dan tanya jawab dengan mahasiswa. Dan assessment yakni proses mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan dewasa yang memiliki bobot 5 SKS yang terbagi menjadi 4 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini menguraikan tentang pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Pemberian asuhan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan, serta sistem reproduksi pria berdasarkan pada proses keperawatan yang mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu. Saya mulai dari penjelasan capaian pembelajaran dari mata kuliah keperawatan dewasa antara lain. Yang pertama, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal etis. Yang kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima, melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria pada klien dewasa. Dan yang keenam, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Materi yang akan dipelajari pada mata kuliah keperawatan dewasa terdiri dari 9 bahan kajian, antara lain 1. Anatomi fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia terkait dengan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang kedua, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem endokrin seperti diabetes mellitus,
sistem imunologi seperti rematik, SLE ataupun HIV, kemudian pada sistem pencernaan dengan kasus appendicitis, kanker kolorektal, kemudian pada sistem perkemihan salah satu contohnya adalah penyakit ginjal kronik dan sistem reproduksi pria, salah satu contohnya adalah CA prostat. Yang ketiga, persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang keempat, asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi secara komprehensif dari sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang kelima, pendidikan kesehatan dan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang keenam, hasil-hasil penelitian tentang penata laksanaan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria tentang tren dan isu serta evidence-based practice. Yang ketujuh, manajemen kasus pada gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. 8. Peran dan fungsi advokasi pada kasus sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. 9. Adalah intervensi keperawatan mulai dari pengukuran ABI, pemeriksaan gula darah sewaktu, injeksi subkutan, pemasangan nasogastrik tube, bilas lambung, menentukan jenis dan jumlah kalori dalam diet, restriksi cairan, enema, kolostomi care, pemasangan kateter, irigasi bladder, dialisis, dan bladder training. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek interaction. Sistem interaksi yang saya terapkan di kelas mengacu pada standar proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, konseptual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mendorong seluruh peserta didik berperan aktif, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan pembelajaran, maka saya menerapkan sistem SCL dengan metode pembelajaran, salah satunya adalah diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran yang lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas diintegrasikan ke dalam sistem informasi akademik. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk pengisian KRS, evaluasi dosen mengajar, mengisi absen kelas, dan yang lainnya. Poin terakhir yaitu aspek asesmen atau penilaian kepada mahasiswa yang dilakukan secara objektif. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara jelas dan transparan. Penerapan indikator penilaian yang saya lakukan dibagi beberapa aspek yang meliputi ada absensi 5%, UTS 25%, UAS 30%, penugasan 20%, dan praktikum 10%, serta sikap 10%. Mata kuliah ini selesai dalam kurun waktu 16 minggu termasuk UTS dan UAS, di mana UTS dilaksanakan sesuai agenda di RPS setelah mencapai beberapa kali pertemuan, dan UAS akan dilaksanakan setelah tatap muka selesai. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran berdasarkan konsep delivery, interaksi, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di dalam kelas secara tatap muka. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan kuliah terkait dengan keperawatan dewasa. Topiknya adalah tentang asuhan keperawatan diabetes mellitus. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silahkan Ketua Kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Mahasiswa sudah mengisi link yang sudah saya kirim ya, absennya di situ ya. Oke, baik. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengisi link tersebut, setelah itu akan tertutup secara otomatis ya.
Baik, sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya bahwa kita akan belajar terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus. Sebelum saya berbicara diabetes mellitus, saya pengen review terlebih dahulu topik saya yang sebelumnya, yaitu tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Kalau kita berbicara DM, otomatis kita akan berbicara terkait dengan hormon insulin. Ya, kira-kira di mana anatomi insulin tersebut? Oke, di pankreas, terutama di mana? Pulau Langerhans, yaitu sel beta. Di sel beta. Oke. Kita berbicara insulin, selanjutnya apa sih sebenarnya fungsi dari insulin itu sendiri? Apa? Untuk menetapkan kadar glukosa dalam darah. Oke, dia memang berfungsi untuk mengatur kadar glukosa darah kita ya di dalamnya. Jadi kalau kita kadar glukosanya tinggi, maka kita akan berusaha atau berakibat terkait dengan diabetes mellitus. Oke, kita belajar terkait dengan DM. Sebelum saya jelaskan apa sih DM itu? Oke ya, Mbaknya. Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang disebabkan karena pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah atau hiperglikemia. Oke, kita kenal dengan hiperglikemia, berarti otomatis peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Merupakan suatu penyakit metabolik, katanya tadi sampaikan temannya. Benar nggak kira-kira dia berhubungan dengan penyakit metabolik? Baik, kita bahas hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita memahami dan menjelaskan konsep DM itu sendiri. Mulai dari pengertian, kemudian nanti dari etiologi, jenis DM-nya, kemudian nanti dari penata laksanaan. Kita pengantar terlebih dahulu, kayak gimana sih kejadian DM yang kita ketahui, dan merupakan menjadi momok yang sangat menakutkan penyakit ini. Karena memang susah sembuhnya kalau kita tahu, pasti akan berkepanjangan selama dia masa hidupnya. Oke, dijelaskan bahwa kasus dia penyakitnya tidak menular ya, tidak ada yang menular. Dia mencapai 54% dari seluruh penyakit pada tahun 2001. Tetapi dia meningkat menjadi 65% pada tahun 2020. Dan kemungkinan dia akan diprediksi 10 tahun ke depan, dia akan mencapai sebanyak 350 juta pada tahun 2025. Di Indonesia bagaimana sih prevalensinya? Di Indonesia prevalensinya yang paling banyak adalah pada usia 55 sampai dengan 64 tahun. Dia menduduki persentasenya 6,3%, dan disusul pada usia lansia semua rata-rata ini ya, 65 sampai dengan 74 tahun sebesar 6,03%. Jadi sebagian besar dia ada di usia lansia. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa penderita DM itu dia berada di usia masih muda seperti kalian. Kira-kira masuk di DM tipe apa? Nanti lagi kita bahas ya. Nah ini, apa sih sebenarnya diabetes itu? Dia merupakan penyakit metabolik yang dia secara kronis. Kenapa kok bisa terjadi? Karena hormon insulinnya tadi yang cukup, dia tidak cukup hormonnya, baik itu dia gangguan sekresinya, ataupun hormon insulinnya nggak bisa bekerja sebagaimana mestinya, atau dua-duanya. Hormonnya nggak cukup, insulinnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu adalah kita tahu berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus ya. Nah ini jenis DM yang kita ketahui, yang pertama adalah DM tipe 1, di mana dia adalah tergantung insulin, ditandai oleh penghancuran sel-sel beta. Kenapa kok bisa sel beta itu hancur? Yang pertama adalah dari memang faktor genetik, ya sudah dari gennya. Nggak bisa kita ubah kalau yang ini, ya. Imunologi memang dari faktor imunnya dia, si tubuhnya tidak bisa mentoleransi terkait dengan insulin yang rusak. Kemudian dari faktor lingkungan juga akan mempengaruhi terkait dengan DM tipe 1. Kemudian berikutnya adalah ada DM tipe 2, di mana DM tipe 2 ini adalah kondisi di mana insulin tidak adekuat
sehingga dia tidak mampu merespon dengan baik insulin yang ada. Penyebabnya salah satunya adalah obesitas, ya, berat badan yang berlebih. Kalau yang ini, apa ini? Lack of physical activity, berarti dia kelelahan atau dia fisiknya yang, aktivitas fisiknya yang berkurang atau hanya sedikit dia geraknya. Kemudian dari family history berhubungan dengan keturunan, ya. Kemudian ini adalah race, apa ini? Berhubungan dengan apa ini? Family juga sama ini ya, ras ya. Kemudian usia tadi ini adalah lebih dari 40. Nah, ini juga apa ini? Stres ya, karena memang persentase penyakit biasanya tidak hanya dari faktor-faktor yang lain, tetapi dari psikologis kita yang sangat berpengaruh. Oke, ini ya, usia, obesitas, riwayat hidup, stres, itu adalah faktor yang semuanya ini kira-kira bisa dimodifikasi atau enggak? Bisa diatasi enggak kira-kira? Bisa, ya. Bisa diubah faktor ini sebenarnya, ya. Terutama yang ini, obesitas, kan tinggal turunkan berat badan, kan begitu, ya. Stres, berarti kan kita harus manajemen stres dengan baik. Enggak harus selalu dipikir, tapi harus dikerjakan, gitu. Kemudian jenis DM yang ketiga, yaitu adalah gestasional diabetes mellitus, ya. Dideteksi pada saat kehamilan trimester pertama. Berarti di usia kehamilan berapa? Kalau trimester pertama? 1 sampai 3 bulan. Oke, kemudian dia terjadi peningkatan kadar glukosa darah pada kehamilan karena ibunya adalah obesitas. Biasanya normalnya kalau ibu-ibu yang hamil, kenaikan berat badannya adalah maksimal adalah 15 kilo dari berat badan dia semula. Sama janinnya, sama cairannya, semuanya dihitung kurang lebih 15 kilo. Kemudian muncul sebelum kehamilan, tapi dia nggak tahu kalau ternyata dia punya riwayat DM. Akhirnya ketahuan setelah dia berat badannya meningkat, hamil, akhirnya baru ketahuan. Ini ya, usia kehamilannya lebih dari 25 tahun, beresiko. Dia punya riwayat diabetes, kemudian dia adalah berat badan, sama juga ini adalah terkait dengan keluarga atau ras, ya. Oke, nah ini manifestasi DM kita kenal dengan trias DM. Polifagi, banyak apa ini? Banyak? Polifagi, banyak makan, ya. Polidipsi, banyak? Banyak minum. Poliuri, banyak sering buang air kecil ya. Kemudian nafsu makannya bertambah, tetapi berat badannya dia turun cepat 5-10 kilo dalam waktu 2-4 minggu. Kemudian dia selalu mudah lelah ya. Ini ya, minum yang banyak, sering. Ini kalau luka dia sering susah sembuh, lelah ya. Apa ini? Kunjungan atau kontrol ya, frekuensi ke kamar mandi meningkat, kemudian berat badannya yang menurun. Oke. Bagaimana sih perjalanan dari pathway DM itu? Kita tahu tadi bahwa DM ada 2, DM tipe 1 dan DM tipe 2. Yang pertama ya tipe 1 memang dia imun ya, jadi nggak bisa kita modifikasi. Tapi kalau yang DM tipe 2 ini adalah faktor resikonya, usianya, genetiknya. Sama-sama mempengaruhi pankreas karena di situ adalah anatomi insulin ada di pankreas ya, menyebabkan defisiensi insulin atau kekurangan insulin. Apa yang terjadi jika kekurangan insulin? Yang pertama adalah hiperglikemi, peningkatan kadar glukosa darah, kemudian dia akan menyebabkan fleksibilitas darah merah, dia akan tidak bebas untuk beraktivitas, kemudian dia akan melepaskan O2, maka terjadilah hipoksia perifer, sehingga muncullah MK perfusi perifer tidak efektif ya. Kemudian kita tarik lagi dari hiperglikemia, akhirnya apa? Dia makan banyak ya,
Pembatasan diet, intake-nya tidak adekuat, sehingga dia menyebabkan defisit nutrisi. Dari hiperglikemi juga, dia akan menyebabkan dia apa? Banyak berkemih ya, sehingga dia akan kekurangan cairan kalau tidak diimbangi dengan intake yang tidak adekuat ya. Jadi ini adalah beberapa MK yang akan muncul pada kasus dengan diabetes mellitus, baik itu tipe 1 ataupun DM tipe 2. Kalau yang DM gestasional mengikuti dia faktor mana? Misalnya di DM, bisa saja dia di DM tipe 2. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa sih untuk memastikan bahwa pasien itu adalah terkena diabetes mellitus? Yang pertama adalah tes gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan tes toleransi glukosa. Dan yang keempat adalah kita kenal dengan HbA1c. Dari 4 pemeriksaan ini biasanya yang benar-benar memvalidasi bahwa dia benar-benar DM itu adalah poin yang keempat. Pemeriksaan ini lumayan mahal ya. Tapi biasanya kita kan hanya sewaktu atau puasa saja gitu ya. Nah ini ROTU tipe 2 diabetes. Dikatakan diabetes jika nilai A1C-nya dia 6,5% atau above atau di atasnya ya. Kemudian kalau dia menggunakan gula darah puasa, maka nilai gula darahnya dia adalah 126 atau sampai lebih dari 126. Kalau dia menggunakan glukosa toleransi, maka dia adalah 200 atau lebih ya. Dikatakan normal, ini ada di harga 3 ya, ada normal, prediabetes, dan diabetes ya. Kalau normal ya di bawahnya ini ya, nilai-nilai ini 99, 140. Sekarang saya tanya, jika saya cek gula darah, hasilnya adalah gula darah puasa, hasilnya dia adalah 80, kira-kira masuk kemana? Puasa hasilnya adalah 80 mg, dia masuk ke nilai normal ya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan penata laksanaan khusus DM. Kita kenal dengan 4 pilar penata laksanaan DM ya. Ini adalah hasil PMAX saya pada tahun 2021, saya singkat dengan istilah GOLE. Ini bukan GOLE makanan loh ya, tapi ini hanya istilah saja. 4 pilar mulai dari gizi, obat-obatan, latihan fisik, dan edukasi. Apa saja sih yang perlu dibahas? Oke, nah ini 4 pilar diabetesi yang mulai dari edukasi. Yang pertama adalah edukasi terkait dengan diabetesnya, pencegahannya, sama dengan penata laksanaan. Diet atau gizi tadi kita kenal dengan 3J. Jadwalnya harus sesuai, jumlahnya juga harus sesuai, dan jenis makanannya juga harus sesuai, yang semuanya sudah dikonsultasikan ke dokter ataupun ahli gizi biasanya ya. Kontrol tadi adalah dia harus rutin memonitor kadar gula darahnya. Kemudian yang terakhir adalah olahraga atau latihan fisik. Biasanya adalah dia olahraga secara teratur. Paling enggak 2 sampai dengan 3 kali dalam 1 minggu. Ya. Oke, nah ini. Pilar pertama, apa itu DM tadi sudah kita bahas. Kemudian pilar yang kedua adalah 3J, atur makanannya. Kemudian adalah pilar yang ketiga adalah olahraga. Dan yang keempat adalah obat-obatannya. Ini juga kontrol obat ataupun dia mengontrol kadar glukosa darah. Ada yang perlu kita diskusikan terkait dengan topik hari ini? Oke. Tadi juga kita jelasin trias DM. Ya. Bagaimana perjalanannya trias DM itu yang poliuri, polidipsi, dan polivagina. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus tadi. Bu, kenapa sih pasien DM itu kita kenal dengan 3 ya, trias, 3 poli itu. Kenapa? Ceritanya gimana sih kok bisa dia menyebabkan DM? Mulai dari polifagi. Apa itu kira-kira polifagi tadi? Banyak makan tapi dia kurus ya.
Kita tahu tadi kembali bahwa apa? Dia insulinnya sudah rusak. Apa yang kita makan, jadi insulin itu dia tidak nyampaikan makanan itu ke sel-sel. Sehingga sel itu kelaparan, makanya kita sering makan terus ya. Karena nutrisinya nggak nyampe ke sel tubuh kita. Oleh insulin nggak disampaikan ke sel yang dituju. Oke ya, yang kedua polidipsi. Apa tadi polidipsi? Banyak minum ya. Biasanya pasien-pasien dengan banyak minum dia karena apa? Dehidrasi tadi kembali ya. Selnya nggak nyampe nutrisinya. Akhirnya si pasien selain lapar, otomatis dia akan haus. Dan biasanya kalau kalian haus minum air putih atau minuman yang es, yang manis biasanya? Pasti kalau sudah haus kalian pikirannya adalah es, terus yang manis ya. Itu yang juga akan beresiko terkait dengan DM. Ya, tahan dulu. Kalau masih haus terus panas, air putih dulu lah paling tidak dulu untuk menetralisir dulu di dalamnya. Jangan langsung langsung es teh yang manis gitu ya. Jadi insulinnya bingung nanti. Wah, ini kok langsung manis, otomatis dia akan meningkatkan kadar glukosa darah. Oke, yang ketiga tadi apa? Poliuri. Apa kira-kira sering kencing ya. Karena apa tadi? Dia sering kencing, otomatis biasanya kalau orang diabetes itu dia kencingnya akan manis ya. Atau kita kalau lihat dia akan dikerubuti oleh semut ya. Glukosa darahnya akan ikut ke situ ya. Gula darahnya akan ikut ke urin itu, makanya dia akan manis. Ya bukan manis, kalau kalian incip mungkin juga mungkin lah kan begitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa kok dia bisa terkena DM, tanda-tandanya itu perjalanannya. Oke, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Kalau gak ada yang tanya, saya yang akan tanya. Ya, oke, saya tanya, tadi masih ingat nggak dikatakan DM jika nilai glukosa darahnya berapa? Lebih dari 100. Coba angkat tangan. Lebih dari 126 mg/dm. Jika dia pemeriksaannya lewat darah puasa. Ya, kalau kita acak biasanya kadar glukosa darahnya dia lebih dari 200 ya. Tanda dan gejala DM tadi sudah kita bahas ya, mulai dari etiologinya juga, penata laksanaan. Terus yang saya tanya, kira-kira poinnya ini, olahraga. Olahraga apa yang kira-kira bisa dilakukan sama pasien DM yang paling gampang? Jalan kaki itu paling gampang, paling murah ya. Paling enggak 2 sampai dengan 3 kali dalam 1 minggu sebanyak 30 menit ya. Itu adalah untuk dia pengaturan kadar glukosa darahnya. Tidak hanya pada pasien DM, tapi juga kalian bisa melakukan itu ya. Supaya badannya juga tetap bugar dan sehat begitu ya. Oke, ada lagi yang perlu kita diskusikan topik hari ini? Sudah? Cukup? Baik ya, ini ya. Terima kasih, saya rasa cukup pertemuan kita pada siang hari ini tentang DM. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian ke depannya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan penjelasan RPS, video pembelajaran di kelas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.